Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-10 ya. Ini judulnya tentang analisis pemilihan media untuk pembelajaran ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap pembelajaran itu membutuhkan media pembelajaran penting ya. Itu media pembelajaran salah satu bagian penting dalam pembelajaran. Nah, ini adalah pendahuluannya ya. Nah, ini pendahuluannya. Oke, ini bagian pendahuluannya. Yang pertama adalah dalam pembelajaran itu pemilihan media ini jadi bagian penting karena untuk efektivitas pembelajaran agak ribut ya. Halo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Ini pembelajaran yang efektif itu memerlukan perencanaan yang baik kan. Jadi sehingga media pembelajaran itu adalah yang paling baik adalah direncanakan dalam perencanaan yang baik juga ya. Nah, media yang digunakan itu dalam proses pembelajaran itu harus masuk kepada perencanaan yang baik. Nah, tetapi fakta di lapangan ya biasanya berbeda-beda. Setiap guru itu cenderung memilih media berdasarkan keinginannya, ya bukan berdasarkan perencanaan yang baik tersebut. Misalnya, guru itu akrab dengan media yang rutin, sehingga media itu konvensional seperti media media papan tulis, whiteboard gitu. Itu hanya itu saja. Ada juga media yang dipilih itu karena dia nyaman dengan media itu, ya seperti media konvensional yang tadi. Atau menurut guru itu media ini paling dianggap menarik lah oleh siswa. Padahal ada pertimbangan-pertimbangan yang lain harusnya dilakukan. Nah, makanya kalian akan mencoba untuk melihat apa teorinya. Nah, dalam perencanaan penggunaan media, ya, ada namanya model dari Hennig pada tahun 1982 dalam buku yang kemarin kalian beli itu, ya bukunya Azhar, ada model Assure ya. Pertama, analyze learner characteristic, kedua state objective, tiga select the media, utilize the media, lalu require respond student, dan terakhir evaluate atau evaluasi ya. Maksudnya dalam bahasa Indonesianya analisis karakteristik pembelajar atau siswa, lalu memilih ya atau menentukan tujuan, lalu memilih ya, lalu merancang menggunakan, lalu meminta respon ya, dan evaluasi medianya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, ini pertama analyze atau menganalisis karakteristik dari murid. Ya. Jadi kita ketika mau menggunakan media pembelajaran, kita harus menganalisis karakteristik. Ada dua karakteristik yang harus dianalisis. Yang pertama karakteristik umum. Ya. Nah, karakteristik umum itu misalnya siswa kita ini apakah siswa sekolah apa SMP, SD atau SMA atau mahasiswa. Nah, lihat juga secara usia dan secara jenis kelamin. Ini yang umum ya. Ada juga yang khusus, misalnya bagaimana sih pengetahuan, keterampilan dan sikap awal mereka ya. Jadi sehingga kita tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak pas begitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah penentuan tujuan ya. Objektif ini tujuan.
Pertama, bagaimana merumuskan dan menyatakan tujuan pembelajaran pada materi tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya, kemampuan atau kompetensi baru apa yang harus mereka miliki setelah pembelajaran. Ya. Jadi kompetensi inilah yang akan menjadi tujuan kita. Nah, lalu sehingga tujuan ini harus kalian pahami bahwa tujuan ini akan mempengaruhi pemilihan media dan urutan-urutan penyajian kegiatan pembelajaran. Jadi kalau tujuannya ke A, ya berarti nanti A1, 2, 3, 4 itu kan langkah-langkahnya. Ya, kalau tujuannya A, jangan ke B1, B2, B3. Jadi tidak tepat antara tujuan dengan langkah-langkah atau urutan-urutan dalam pembelajaran gitu. Nah, sehingga ini yang menjadi tantangan bagi guru sekarang yang memilih media pembelajaran yang pas atau tepat. Nah, lalu lanjut kita ke pemilihan. Nah, setelah kita tadi sudah menentukan tujuan, kita memilih ya media yang tepat. Memilih media yang tepat itu bisa berbagai cara ya. Yang pertama adalah memilih, bisa kita memodifikasi, bisa kita merancang atau mengembangkan materi yang sudah ada. Ya, nah apabila media dan materi itu sudah tersedia, bisa langsung digunakan agar menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Ingat, dalam pembuatan media, ya pasti kita akan menyita waktu, tenaga, dan biaya kita. Ya, itu pasti itu menjadi keharusan, keniscayaan itu ya. Sehingga ya kita harus melihat apakah materi dan media ini sudah tersedia, langsung bisa kita gunakan. Kalau tidak bisa, ya berarti merancang media yang baru. Begitu ya. Nah, lalu selanjutnya ketika pembuatan materi, pemilihan materi dan media ini, kita harus melihat beberapa aspek. Yang pertama, bagaimana dia bisa mengembangkan minat siswa itu, ya. Apakah ini tepat informasinya juga akan dipahami oleh siswa ya. Ketepatan informasi itu materi ya, konten-konten materinya. Lalu bagaimana materi dan media itu mempunyai kualitas yang baik ya. Yang selanjutnya bagaimana bisa mendorong partisipasi siswa. Yang selanjutnya itu media dan materi itu sudah terbukti efektif atau belum. Ya, maksudnya kalau misalnya materinya A, medianya apa? Jangan misalnya media konvensional berarti tidak efektif. Yang efektif itu media misalnya media multimedia misalnya atau media visual. Nah, berarti yang efektif itu adalah materi A dengan media visual. Nah, materi dan media ini selalu berkaitan sehingga harus ada pemilihan yang tepat gitu. Paham ya? Ini ada 34 ini ya. Nah, lalu menggunakan materi dan media. Nah, setelah merancang begitu ya, lalu menggunakan materi dan media yang dirancang oleh kita. Nah, setelah materi dan media yang tepat, selanjutnya persiapan penggunaan. Sehingga ketika penggunaan materi itu ada banyak persiapannya. Yang pertama persiapan waktu penggunaan. Tentu kalian harus bisa men-trial error ya. Persiapan praktek penggunaan. Kalian juga ketika menjadi guru ada persiapan untuk mempraktekkan penggunaan media itu. Lalu mempersiapkan ruangan tata letak tempat duduk siswa. Yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan perangkat keras ya. Meja, kursi, infokus dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi persiapan yang tidak singkat waktunya sehingga kalian setiap pembelajaran saya lihat tidak pernah menyiapkan infokus dan sebagainya karena kalian meninggalkan langkah ini ya. Nah, ini harus diperhatikan apalagi kalian jadi guru nanti ya, kalian sudah harus membooking ya perangkat keras, membooking ruangan kalau ada ruangan ruangan komputer begitu ya kalau di sekolah tuh ya. Nah, selanjutnya respon. Kita juga harus meminta ya ini
harus ada respon dari siswa yang meminta tanggapan dari siswa, sehingga guru itu mendorong tanggapan dari siswa dan mempunyai umpan balik. Ya, umpan balik itu respon lagi dari kita mengenai efektivitasan proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, sehingga apa yang respon-respon, bentuk-bentuk responnya, yang pertama adalah siswa diminta untuk mengulangi fakta-fakta ya di akhir pembelajaran. Lalu siswa diminta untuk mengemukakan rangkuman informasi atau pelajaran. Nah, lalu siswa diminta untuk menganalisis alternatif pemecahan masalah atau kasus dalam pembelajaran tersebut. Nah, ini penting untuk disampaikan kepada siswa supaya kita tahu respon siswa ini menangkap tidak gitu dari materi dan media yang kita gunakan. Itu ya. Selanjutnya mengevaluasi. Nah, ini kita harus mengevaluasi setiap proses pembelajaran kita ya. Nah, ini untuk mengetahui tingkat pencapaian tentang yang tadi tujuan pembelajaran. Karena ketika kita belajar, ini adalah yang utama ya, tujuan pembelajaran. Lalu tentu karena kita menggunakan media, kita melihat mengevaluasi keefektivitasan media kita. Lalu tentu karena kita punya gaya model pembelajaran sendiri, maka kita melihat pendekatan pendekatan pembelajaran yang kita lakukan. Dan untuk guru itu sendiri bagaimana, ya. Nah, selanjutnya adalah saya akan membagi kelompok pada kalian ya. Ini akan singkat saja yang sekarang ini. Karena apa? Karena ini harus praktek ya. Kalian ini kan 2 kelas ya. Setiap kelas membentuk 5 kelompok. Ya. Kelompok pertama adalah kelompok yang mapel IPS terpadu SMP ya. Mapel 2, 3, 4, 5 adalah yang di SMA ya. Dan mapel ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi ya. Silakan dibagi ya langsung. Dan kalian, nah ini kerjakan dan diskusikan. Yang pertama, kalian mencari regulasi atau aturan tentang kurikulum merdeka. Karena kalian ke depan ketika kalian lulus nanti, itu semua sekolah-sekolah itu sudah kurikulum merdeka. Jadi bukan lagi kurikulum 2013 ya. Kita tidak akan menggunakan kurikulum 2013 lagi. Apalagi kalian ketika di dunia kerja nanti di sekolahan. Nah lalu selanjutnya mencari regulasi atau aturan tentang capaian pembelajaran atau disebut CP dalam kurikulum merdeka pada tingkat SMP atau MTS sesuai MTS dan SMA ya. Sorry, ini kalau yang kebagian kelompok SMA yang sesuai dengan bidang studinya. Ya. Nah, lalu merumuskan dan membuat tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran tingkat SMP dan SMA yang tadi ya, sesuai dengan CP mapelnya. Sesuai dengan ini. Ya. Lalu kalian langsung melakukan pemilihan media pembelajaran menggunakan langkah-langkah dari model Azure tadi, ya. Yang tadi itu. Nah, ini semua kalian kerjakan ya. Kerjakan dalam 1 minggu ke depan, nanti minggu depan itu dipresentasikan. Tetapi walaupun kalian kelompok, tetap setiap soal kerjakan secara individu. Nah, lalu dibuat satu yang presentasi kelompok. Ya. Ya, ini ya. Nah, ini dibuat per individu ya. Nah, ini dibuat per individu semuanya, tetapi ada yang dipresentasikan kelompok. Jadi kumpulan-kumpulan individu itu dipresentasikan secara kelompok. Ya, paham? Paham tidak? Paham, Pak. Paham ya? Pak, Ya, izin Pak, untuk semuanya itu dikerjakan semua Pak dari 1 sampai 5 tadi kalau individu Pak. iya, ini semua dikerjakan individu. Hanya nanti ada yang dipresentasikan secara kelompok. Ya. Baik, Pak. Oke? Baik, Pak. Oke. Silakan
dibagi kelompoknya, dikirimkan ke saya ya. Sekarang saya tunggu. Oke? Ya, silahkan ya. Segera. Tadi sudah di screenshot belum yang ininya? Yang instruksi tugasnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya, silahkan kerjakan nanti. Sekarang kumpulkan dulu aja itunya, apa namanya, nama-nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Kalian berdiskusi ya. Dan nanti minggu depan yang dipresentasikan ya. Kelompok 1 dulu berarti ya, minggu depan tuh kelompok 1. Enggak, kelompok 1 pokoknya semua siap dulu, nanti saya tunjuk mana yang akan presentasi. Itu tidak urutan maju kelompok ya. Baik, Pak. Oke, sudah ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham ya? Anissa paham nggak? Paham, Pak. Josi paham nggak Josi? Udah ya. Ini siapa? Melinda paham Melinda? Paham, Pak. Oke, saja ya dari saya. Silahkan nanti yang materinya ada di Siakat ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.